Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Yang diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara yang terkasih, Yesus mendapat kecaman karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Perbuatannya dianggap menodai kesucian hari Sabat. Kerap kali orang Farisi berusaha mencari celah agar menemukan kesalahan Yesus. Hari Sabat adalah hari untuk beristirahat. Tradisi penghayatan terhadap Sabat ini dimengerti secara harafiah oleh orang Yahudi. Sabat yang berarti berhenti bekerja atau istirahat itu dipahami sebagai tidak adanya aktivitas, termasuk menolong orang dalam sakratul maut. Konsep yang keliru ini dibaharui oleh Yesus bahwa keselamatan manusia memiliki nilai lebih. Orang yang menderita harus diselamatkan tanpa memandang hari dan waktu. Apa yang diperbolehkan pada hari Sabat? Hari Sabat menurut orang Yahudi adalah hari yang disucikan bagi Tuhan. Dengan demikian, kita juga memiliki hari Sabat, hari di mana kita mengenangkan karya keselamatan Allah. Bagaimana penghayatan kita terhadap hari Sabat? Apakah kita hanya sebatas merayakan ibadat tanpa makna, atau hadir hanya sekedar melihat pastor atau umat yang lain? Hari Sabat atau hari Tuhan adalah hari di mana kita merayakan kenangan akan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Karya keselamatan menjadi inti dari penghayatan terhadap hari Sabat. Saudara yang terkasih, hari Sabat hendaknya dimaknai sebagai hari bukan saja untuk istirahat, tetapi sebagai kesempatan untuk merenung dan merefleksikan segala aktivitas yang telah kita lakukan. Mari kita hayati hari Sabat secara baik dan benar dalam hidup kita, sembari bersyukur atas karya keselamatan dari Tuhan kepada kita setiap waktu. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Engkau ingatkan untuk membantu dan menyelamatkan orang yang menderita. Berilah kami kemampuan untuk berani mengutamakan perbuatan kasih menolong orang yang menderita. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar mendapat pengertian, pemahaman, dan penghayatan yang benar akan agama kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu.
Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.